ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar menuntut ilmu, ya, untuk memahami ilmu-ilmu agama, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah ridho, ya, dan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ya, bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain, ya. Amin Allahumma amin. Salawat ma'asalam semoga tercurah ke pangkuan uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, ya, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, ya, yang kemarin sempat kita pelajari di pertemuan yang kemarin, yaitu kemarin kita bicara tentang rukun wudhu, ya, arkanul wudhu'i, ya, arkanul wudhu'i, ya, rukunnya wudhu. Kemarin kita bicara tentang rukunnya wudhu, ada 6, ya. Yang pertama niat, yang kedua adalah membasuh muka, kemudian membasuh sebagian kepala, membasuh tangan, ya, membasuh tangan, membasuh sebagian kepala, lalu kemudian membasuh kaki. Yang terakhir adalah tertib, gitu ya. Itu rukun wudhu. Hari ini kita akan membahas tentang airnya, alat yang digunakan untuk wudhu, ya. Ada alat yang digunakan untuk wudhu, yaitu air. Kemarin tayamumnya sudah kita bahas, ya. Bagaimana kita tayamum, tayamum itu manfaatnya bagaimana, caranya bagaimana untuk ibadah, ya. Itu sudah kita pelajari di pertemuan yang telah lalu, ya, telah lalu. Hari ini kita akan bicara wudhu menggunakan air, ya, menggunakan air. Sini coba sini cepetan sini. Karena wudhu itu bisa menggunakan debu dan juga bisa menggunakan air, maka yang kemarin kita sudah bahas tayamum dengan debu, hari ini kita akan membahas tentang air sebagai, ya, air sebagai alat untuk bersuci, ya. Karena air itu adalah satu yang paling utama yang bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, ya, atau untuk berwudu. Oke, air terbagi menjadi 2. Jadi air itu ada 2 macam, ya. Kalau di dalam kitab Takrib, ya, atau Fathul Qorib itu air itu ada banyak, ya, banyak jenisnya. Tapi kalau di Safinah itu air itu ada 2 nih. Yang pertama air sedikit, yang kedua adalah air banyak. Kategorinya gitu, ya. Kategorinya ada air sedikit, ada air banyak. Yang sedikit itu seberapa, yang banyak itu seberapa. Nah, itu yang akan kita bahas. Biar kalian nanti nggak bingung. Misalnya kebetulan pompa air mati, nggak ada air, airnya cuma seember, ya, airnya cuma seember. Itu kategorinya banyak apa sedikit. Nah, itu yang akan kita bahas, ya. Terus ada air nih 1 drum, gitu ya, 1 drum, ya, 1 drum galon besar, gitu ya. Kategorinya itu banyak apa sedikit. Nah, itu yang juga yang akan kita pelajari dan akan kita bahas. Yang pertama air sedikit, ya. Air sedikit itu bahasa kitabnya adalah dunal kullataini, atau yang disebut dengan air yang kurang dari 2 kula, ya. Air yang kurang dari 2 kula itu dikategorikan adalah air sedikit. Air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Bukan ada 2 kula, itu 2 kula, ada 2, bukan. Tapi kulah itu adalah ukurannya orang Arab.
ya, ba'dad gitu ya, namanya kati kalau dulu itu ya. Maka apa, air yang sedikit itu, oke lah, anggap aja yang kita bisa pahami itu satu ember gitu ya. Ada air satu ember, maka air itu dipastikan kurang dari 2 kula. Bagaimana menghukuminya air yang kurang dari 2 kula? Maka apa di sini di bawahnya? Air yang banyak adalah air yang lebih dari 2 kula itu tadi, maka air sedikit akan najis apabila kejatuhan barang najis. Itu bedanya. Kalau air sedikit seember, anggap ember cat gitu, atau ember yang hitam itu ya, yang hitam. Kemudian air itu kejatuhan barang najis, entah itu bangkai cicak ataupun tai cicaknya, ya. Kalau kita ngeliat atau kalian ngeliat, maka apa? Walaupun airnya tidak berbau, maka dihukumi menjadi najis. Kenapa? Karena airnya sedikit. Nah, air sedikit itu akan najis apabila tercampur sama barang najis, walaupun tidak bau najis itu, ya. Ada bangkainya, ada bangkai, misalnya apa, ada cicak jatuh ke dalam air itu, tapi airnya nggak berubah atau nggak bau, dicium, oh nggak bau, ya. Kemudian warnanya juga nggak berubah. Jangan begini, diambil cicaknya dipakai buat wudhu, itu nggak boleh. Kenapa? Karena barangnya adalah najis. Itu air yang sedikit, maka air sedikit itu dihukumi najis dan tidak boleh dikobok, ya. Cuci tangan main cebok gitu ya, cabuk gitu kan, diambil ke cabuk nggak boleh, ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena menjadi tidak boleh digunakan untuk wudhu gitu. Jadi kalau air sedikit, ambil gayung, diambil pakai gayung, ya. Cara makainya begitu. Tapi kalau kejatuhan barang najis, walaupun tidak berubah bentuk, warna dan rasanya, tetap dihukumi najis. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang banyak adalah air yang lebih dari 2 kula atau 2 kula atau lebih, ya. Oke. 2 kula atau lebih. Jadi kalau air 2 kula itu dihukumi banyak atau lebih dari 2 kula. Ya, ada yang berpendapat itu gini, air 2 kula itu seberapa sih gitu kan? Kalau ada meteran itu, ada bak mandi di meterin itu 60 cm, 60 cm ini 60 cm, 60 cm ke bawah, itu dihukumi 2 kula. Ada yang berpendapat begitu. Tapi paling enggak minimal lebih dari itu. Ya, jadi kalau bikin bak besok punya kamar mandi, kalau nggak pakai shower itu bikin baknya yang gede itu ya, yang gede. Maka biasanya kalau di pondok-pondok itu kamar mandi yang satu nembus ke kamar mandi sebelahnya. Biar apa? Biar banyak airnya. Kalau banyak jadi suci, ya. Jadi seandainya kecipratan air sabun lah atau bekas mandi, tetap aja dihukumi suci. Kenapa? Karena banyak. Maka disambungin, ya. Kamar mandi sini, kamar mandi sono, kamar mandi sononya lagi nyambung bablas gitu kan. Nah, maka apa? Sebenarnya gini, itu ilmu bikin bak mandi. Jadi kalau WC-nya ada dua, ini kolamnya baknya itu ditembusin ke sebelahnya. Sebelahnya biar apa? Biar baknya itu besar. Kalau besar itu jadi lebih dari 2 kula. Seandainya kecipretan barang najis ataupun dikobok gitu kan, maka menjadi boleh. Ya, beda sama ember. Misalnya di rumah kalian tuh pakai ember, kamu mandinya berdiri, ya, mandinya berdiri atau wudhu lah ya, wudhu yang menghilangkan hadas itu, wudhu. Nah, air bekas wudhunya masuk ke ember itu, maka air yang di dalam ember itu jadi nggak boleh untuk wudhu, ya. Kenapa? Karena airnya sedikit. Tapi kalau gede, misalnya bikin tuh setengah meter atau apa ya, 80 cm, kesananya 2 meter gitu kan, udah dipastikan lebih dari 2 kula. Maka kalau lebih dari 2 kula, maka menjadi suci. Seandainya kecampuran barang najis tapi tidak berubah warna, bentuk dan rasanya, maka air itu tetap dihukumi suci. Gitu ya. Maka kalau nanti bikin bak mandi ditembusin WC sebelah sama sebelahnya. Kalau dijebol nanti kepalanya bisa masuk, nggak usah, pakai pipa aja dibolongin segini, dibolongin ya, dibolongin itu kan nyambung ya, airnya ke sana kemari gitu kan.
Biar apa? Biar dihukumi banyak atau lebih dari 2 kula. Maka apa? Air walaupun kemudian adapun air yang banyak tidak akan najis. Walaupun tercampur barang najis. Bahkan ada dulu yang menjelaskan begini. Ada air yang kurang dari 2 kula. Kurangnya berapa? Kurangnya cuma 1 cc gitu ya. 1 cc. 1 cc kecil, sedikit aja kurang dari 2 kula. Gimana kalau dicampuri barang najis, dicampur barang najis, terus airnya jadi lebih dari 2 kula, tapi dicium nggak berubah, warnanya juga nggak berubah. Maka apa? Dulu ada yang menjelaskan kalau itu juga dihukumi suci. Kenapa? Karena bisa menjadi najis kalau berubah warna dan bentuk rasanya. Kalau tidak berubah maka tetap dihukumi suci. Itulah disebut air banyak. Jadi kalau air banyak itu walaupun kecampuran barang najis, asalkan tidak berubah bentuk, bau dan rasanya, maka dihukumi tetap suci. Paham? Ada yang mau tanya? Jadi dari 2 air tersebut ada air sedikit dan air banyak. Pokoknya gini, air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula, ya. Air banyak itu adalah air yang lebih dari 2 kula. Ya, kalau pertanyaannya kalau seember itu ada nggak 2 kula? Ya enggak. Setoren, nah kalau setoren ada 2 kula, gitu ya. Torennya gede kebetulan, berapa? 1.500 gitu ya. Itu ada 2 kula. Maka apa? Boleh kalau seandainya mandinya diceburin gitu ya. Yang penting tidak berubah. Terus pakai rinso, pakai sabun gitu masuk, kan berubah. Maka perubahan itulah yang nanti akan menyebabkan menjadi najis. Maka sedikit dan banyaknya air sudah ditentukan menurut hukumnya. Jadi kalau sedikit ya cara penggunaannya yang semestinya gitu ya. Tapi kalau banyak penggunaannya semestinya. Makanya apa? Kalau ada orang mandi di kolam renang ya, karena airnya banyak maka tetap dihukumi suci. Ya. Itu makanya apa, suka ada yang kalau renang gitu ya pipis di kamar mandi, pipisnya di kolam renang, ada yang gitu, ada ya. Tapi karena nggak berubah bentuk, bau dan rasanya, maka tetap dihukumi suci. Tapi kalau misalnya dikencingin kok tiba-tiba biru air sekolah renang biru semua, maka menjadi najis gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, paham ya, air itu pokoknya ada 2, air sedikit dan air banyak menurut pembagian airnya ya. Kalau banyak itu ukurannya 2 kula, kalau sedikit ukurannya adalah dunal kullataini atau kurang dari 2 kula. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa ja'alna lana hujjata ya Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.